Halo sahabat elektrik, bagaimana cara membagi MCB menjadi dua grup pada box MCB pembagian? Nah, di sini ada dua contoh instalasi ya. Misal ini yang bagian atas adalah instalasi grup 1 atau lantai 1, kita nyalakan. Nah, sedangkan yang instalasi bagian bawah adalah grup kedua atau lantai 2. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti apa cara pasangnya? Apa saja kelebihannya dan apa saja hal yang harus diperhatikan? Simak terus videonya. Oke, kita mulai dari urutan yang pertama. Di sebelah kiri di sini ada MCB. Anggap saja ini misal MCB di kWh meter. Dan di sebelah kanannya ada dua MCB ya. Ini untuk grup 1 dan grup 2. Dan di sebelah kanannya lagi di bagian atas ada contoh instalasi grup 1 dan di bagian bawah adalah contoh instalasi grup 2. Semua kabelnya sudah saya siapkan ya. Nanti tinggal kita pasang di bagian box MCB-nya. Kita pasang mulai dari kabel yang keluaran dari kWh meter terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk kabelnya isi 3 dan untuk warnanya ada hitam, kuning dan juga warna biru. Nah, langsung saja kita masukkan ke bagian box MCB-nya. Di sini untuk pemasangannya dua grup tanpa ELCB. Namun jika teman-teman akan memasang menggunakan ELCB, tonton saja videonya sampai akhir. Nanti di akhir video ini akan muncul video untuk cara pasang pakai ELCB. Karena jika menggunakan ELCB, instalasinya jauh lebih aman karena ada anti kontak, anti kesetrum ya. Oke, untuk kabelnya sudah saya masukkan ke box MCB ya. Nah, sebelum pemasangannya di sini ada dua terminal ya, di bagian atas dan juga di bagian bawah. Di sini adalah untuk terminal penggabungan untuk netral dan juga grounding. Untuk netralnya dipasang di atas dan groundingnya dipasang di bagian terminal bawah. Untuk warna setiap kabelnya, untuk warna kuning ini adalah untuk grounding, untuk hitam adalah pasa atau strom, dan biru adalah netral. Oke, kita akan mulai dari kabel untuk groundingnya terlebih dahulu. Kita pasang di bagian terminal bawah. Oke, untuk kabel kuningnya atau grounding sudah terpasang di bagian terminal bawah ya. Selanjutnya tinggal saya kencangkan dengan kuat. Nah, untuk kupasan kabelnya tinggal teman-teman atur saja bagaimana rapinya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk bagian kabel hitam atau strumnya. Nah, untuk kabel hitam atau strumnya kita pasang di bagian MCB bagian atas. Terserah untuk MCB pertama ataupun MCB yang kedua. Nah, di sini saya pasangkan pada MCB yang pertama seperti ini ya, di bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan pasang untuk bagian kabel netralnya di bagian terminal atas. Oke, saya pasang kabelnya di bagian terminal atas ya, dan saya kencangkan baut pengencangnya. Nah, saya ulangi lagi. Untuk pasa atau strumnya kita masuk ke MCB bagian atas, untuk groundingnya dipasang di terminal bawah, dan untuk netralnya di bagian terminal atas. Nah, selanjutnya kita pasang untuk kabel dari instalasi grup 1 atau lantai 1. Nah, untuk kabelnya ini sama ya, isi 3. Untuk warnanya sama, ada kuning, warna hitam dan juga warna biru. Nah, jadi kita masukkan lagi ke bagian box MCB-nya. Untuk pasa, netral dan juga grounding warnanya sama dengan kabel yang dari kWh meter. Nah, kita akan mulai pasang dari kabel kuningnya dulu ya. Ini untuk kabel groundingnya. Kita pasang pada terminal bagian bawah sama seperti yang tadi. Kita pasang lagi di sini dan dikencangkan baut penguncinya dengan kuat. Oke, untuk kabel groundingnya sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk bagian kabel netral. Nah, yang netral adalah berwarna biru ya.
kita pasangkan di terminal bagian atas. Oke, untuk kabel netralnya sudah terpasang ya. Selanjutnya tinggal kita pasang kabel terakhir, yaitu kabel setrum atau pasanya. Nah, untuk kabel pasanya kita pasang di bagian bawah MCB ya, jangan di bagian atas. Nah, untuk MCB-nya terserah MCB grup 1 atau grup 2. Tinggal sesuaikan saja dengan besaran MCB-nya. Nah, oke, sudah terpasang ya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk instalasi grup 2 atau lantai 2-nya. Nah, untuk kabelnya sama ya, isi 3, dan warnanya juga sama, ada biru, kuning, dan juga warna hitam. Kita masukkan lagi ke bagian box MCB-nya seperti ini. Nah, kabelnya ini untuk dari jalur grup instalasi 2. Nah, sama seperti tadi ya, kita pasangkan untuk kabel kuningnya atau grounding di bagian terminal bawah seperti ini. Lalu saya kencangkan dengan kuat. Oke, selanjutnya kita pasangkan kabel biru atau netralnya di bagian terminal atas seperti ini ya. Saya kencangkan lagi. Nah, terakhir tersisa satu kabel, yaitu kabel pasa atau strumnya ya. Nah, untuk kabel strumnya tinggal kita pasangkan di bagian MCB yang kedua. Nah, di sini di bagian bawah ya teman-teman, kita pasangkan. Nah, kabelnya sudah terpasang ya di bagian MCB. Semua kabelnya sudah terpasang. Selanjutnya kita harus membuat jumperan terlebih dahulu. Nah, jumperannya seperti apa? Kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi kabel pendek dikupas kedua ujungnya seperti ini. Lalu kita pasangkan di bagian MCB. Kita jumper dari MCB 1 ke MCB 2. Nah, tujuan pasang jumper ini untuk apa? Yaitu untuk menyuplai strom atau arusnya ya, dari input KWH ke MCB 2 seperti ini ya. Kalau tidak dipasang jumper maka MCB kedua tidak ada strumnya, jadi harus pasang jumper seperti ini. Nah, kabelnya sudah terpasang semuanya ya. Selanjutnya kita akan coba untuk instalasinya atau mencoba untuk lampu dan juga stop kontaknya. Kita nyalakan MCB di KWH, kita nyalakan juga untuk MCB grup 1 dan juga MCB grup 2 atau lantai 2. Nah, selanjutnya kita nyalakan lampunya di grup 1 atau lantai 1, lampunya menyala ya. Selanjutnya untuk lantai 2 atau grup 2. Oke, lampunya menyala. Nah, sekarang kita akan coba matikan untuk lantai satunya atau grup 1. Oke, instalasinya mati. Sekarang tinggal kita matikan instalasi grup 2. Oke, lampunya juga mati. Nah, pertanyaannya, terus bagaimana cara menentukan besaran ampere pada MCB grouping? Cara menentukannya adalah jumlah ampere MCB group tidak boleh lebih dari ampere MCB yang terpasang di KWH meter. Contoh seperti ini. Listrik dengan daya 2200 VA, MCB yang terpasang di KWH meter adalah 10 ampere. Nah, karena di sini dibuat 2 grup, maka 10 ampere kita bagi 2. Untuk grup 1 6 ampere dan grup 2 4 ampere. 6 ditambah 4 kan sama dengan 10. Nah, kalau dibuat 3 grup gimana? Sama saja caranya. Jika dibikin 3 grup maka 10 dibagi 3. Bisa 622 atau 442. Tinggal teman-teman atur saja sesuai kebutuhan instalasinya. Tujuan dan kelebihan kenapa MCB dibuat grouping, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Terima kasih bagi yang sudah like video ini, semoga bermanfaat. Salam sahabat elektrik, belajar listrik mudah dan asik.